Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya dilanjut dengan salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, terutama adalah nikmat iman dan nikmat sehat, nikmat hidayah yang tidak ternilai harganya, sehingga kita malam hari ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari saum di siang hari, tadarus, sedekah, iftar bersama, dilanjut dengan salat berjamaah yang kita lakukan, termasuk salat Jumat, salat Isya berjamaah dan salat tarawih pada malam hari ini. Harapan dan doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang hidayah, hidayah adalah sesuatu yang sangat agung dan mulia. Hidayah adalah kebutuhan melebihi kebutuhan yang lain. Dibanding dengan kebutuhan makan dan minum, hidayah jauh lebih kita dibutuhkan daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain dalam kehidupan. Ibnu Qayyim dalam sebuah bukunya beliau mengatakan saking pentingnya hidayah sampai Allah mengajari kita bagaimana mohon hidayah kepada Allah. Di antaranya adalah satu hari satu malam minimal Allah mewajibkan kita untuk meminta hidayah 17 kali dalam sehari semalam, yaitu di dalam sholat wajib 17 rakaat. Karena setiap orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, pasti dia akan membaca surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam sebuah hadis, la sholata liman lam yakra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholatnya. Artinya apa? Artinya kita ini setiap hari memohon hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan Ibnu Taimiyah menjelaskan, Allah mengajarkan itu sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Allah berfirman, "Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi arrahmanir rahim, kata Allah, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian, apa kata Allah? Allah mengatakan, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian setelah diawali dengan pujian kepada Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian tawasul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawasul yang diperbolehkan dalam Islam adalah tawasul dengan amal soleh, bukan tawasul dengan manusia yang sudah mati. Bukan tawasul dengan kuburan, dengan makam, tapi tawasul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Setelah tawasul dengan amal soleh, baru doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang bagaimana? Kemudian dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang kau sesat dan yang kau murkai. Artinya jemaah Allah, jalan yang lurus itu adalah jalannya as-solihin was-syuhada wan nabiyyin, yaitu para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Ini jemaah Allah, setiap saat kita minta hidayah, karena tidak ada yang menjamin hidayah yang kita miliki ini sampai kapan, nggak ada yang menjamin. Besok kalau Allah cabut, Allah mau. Banyak di antara ulama-ulama besar, kita mengenal Bal'am bin Ba'urah, ada seorang ulama besar di zaman Nabi Musa, dicabut hidayahnya ketika dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan tidak Islam. Ada seorang ulama besar yang namanya Abdullah bin Qasim. Abdullah Al-Qasimi adalah pengurang buku yang banyak, karya-karyanya dibaca oleh tokoh-tokoh sedunia. Bahkan karya-karyanya yang dia tulis, setiap karya terbit dipuji oleh banyak orang di dunia. Tapi akhirnya masa tuanya, ketika sudah masa tua, dia menulis buku Hadhihi Hiyal Aghlal. Syariah adalah pembelenggu kehidupan. Dia disitu menyerang syariah, padahal masa mudanya dulu pengarang-pengarang buku-buku akidah yang sangat luar biasa, dipuji-puji oleh ulama-ulama di dunia. Tapi masa tuanya ternyata Allah cabut hidayahnya. Ketika mendekati mati, dia sudah tua, dia mengarang buku yang justru menyerang Islam, menyerang syariah. Dia mengarang Hadhihi Hiyal Aghlal, bahwa dia mengatakan bahwa syariah itu adalah membelenggu kehidupan manusia. Jadi anti syariah. Kita mengenal yang namanya Imran bin Khattab. Imran bin Khattab adalah seorang tabi'in senior. Dia ketemu dengan sahabat-sahabat besar. Dia salah satu perawi hadis Bukhari. Ini Imran bin Khattab adalah seorang alim ulama. Ketika dia menikahi seorang wanita cantik, perempuan cantik dari mazhab Khawarij, pada saat dia mau menikahin, dia sudah ditegur oleh teman-temannya. Wahai Imran, kenapa engkau nikah dengan orang Khawarij? Nanti engkau terbawa masuk ke dalam Khawarij. Apa kata Imran bin Khattab dengan pedenya? Sa'arud duha, justru aku akan menarik dia. Dia akan aku tarik dari Khawarij masuk ke mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apa yang terjadi jemaah makmur? Hidayah adalah milik Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia di masa-masa setelah puluhan tahun dia nikah, ternyata dia justru ikut menjadi Khawarij. Terakhir dia menyerang. Dia memuji Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia di dalam bukunya dia menulis bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah amal soleh terbaik. Justru dia memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini jamaah makhluk endingnya, ya. Jadi pungkasannya adalah dia justru menjadi murtad, menjadi Khawarij. Kenapa? Karena tadi faktor hidayah tadi. Oleh kerana jemaah Allah, kenapa kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah 17 kali, satu hari satu malam minimal. Di luar sholat sunnah itu sholat wajib saja. Kita mohon hidayah kepada Allah. Kenapa? Semua manusia membutuhkan hidayah setiap saat. Kalau butuh makan, butuh minum, sekarang begitu lapar kita makan, 4 jam, 5 jam kemudian baru lapar lagi, baru makan lagi. Ketika kita haus, kita minum, 3 jam, 4 jam haus, minum lagi. Tapi kalau hidayah, setiap aktivitas manusia, orang Islam butuh hidayah. Untuk bisa sholat kita perlu hidayah. Tapi untuk bisa sholat khusyuk kita perlu hidayah. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Ketika dia sholat memang dapat hidayah, tapi untuk bisa sholat khusyuk, kalau orang yang sholatnya tidak khusyuk, berarti pada saat dia sholat dia belum mendapat hidayah di dalam waktu atau akan mengerjakan sholat. Kita membimbing anak perlu hidayah, kita bekerja cari ekonomi perlu hidayah, kita bergaul perlu hidayah, kita punya akhlakul karimah, ini hidayah. Untuk bisa senyum kepada tetangga, kepada teman ketika ketemu, kita jumpa di jalan, itu perlu hidayah. Banyak orang yang ketika ketemu saudara hanya senyum saja susah, mereka tidak mendapat hidayah ketika ketemu dengan teman. Mau tidur itu perlu hidayah. Kalau orang mau tidur nggak dapat hidayah, nggak bisa baca doa. Mau masuk ke masjid, mau masuk WC perlu hidayah. Orang yang tidak mendapat hidayah masuk WC kaki kanan dulu.
Jadi terbalik, enggak pakai doa, mau makan perlu hidayah, mau makan perlu doa, mau iftar perlu doa, setelah iftar harus berdoa, bangun tidur berdoa, itu semua adalah hidayah. Jadi hidayah ini jemaah rahmatullah sekali lagi, bahwa orang bisa mengerjakan saum Ramadan dapat hidayah, tapi untuk puasa dengan benar juga perlu hidayah. Oleh karenanya jemaah Allah, salat terutama ini adalah perlu hidayah agar kita bisa salat khusyuk. Bagaimana kita lihat seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah seorang yang dikenal khusyuk salatnya. Beliau kalau salat maghrib ketika salat ba'diyah rakaat terakhir itu dia bangkit dari sujudnya ketika mendengar azan Isya. Saking nikmatnya dia sujud terakhir pada saat salat ba'diyah maghrib. Begitu khusyuknya sampai jam yang dia lewati pada saat sujud karena dia menikmati sholat. Dia nggak terasa ternyata sudah azan Isya, dia baru bangkit dari sujudnya. Kita lihat ada sahabat Ansor yang namanya Abbad bin Bisr. Abbad bin Bisr adalah seorang anak muda sahabat Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Ammar bin Yasir. Pada saat setelah perang, Abbad bin Bisr ditugaskan oleh Nabi untuk jaga. Ketika Nabi istirahat disuruh jaga. Ketika dia berjaga, dia sambil sholat malam. Dan pada saat sholat malam itulah dia ternyata dia tanpa diketahui dia diintai oleh musuh, diserang dengan anak panah. Panah pertama menancap ke tubuhnya, darah bercucuran, dicabut dia tetap menjalankan sholat sampai anak panah kedua bercucuran darah, cabut lagi, tetap dia menjalankan sholat. Darah yang ketiga sampai kemudian dia akhirnya salam. Akhirnya begitu Ammar bin Yasir melihat, kok kamu tidak membangunkan saya? Mestinya begitu kali panah kamu batalkan sholat, bangunkan saya. Apa jawaban Abbad bin Bisr? Dia mengatakan, saya pada saat sholat saya membaca surat Kahfi. Kalau saya batalkan sholat saya, berarti surat Kahfi saya terputus. Saking nikmatnya menikmati sholat khusyuk, beliau diserang anak panah ternyata tidak merasakan sakit. Jemaah rahimahullah, ini hidayah. Maka jemaah rahimahullah, jangan lupa pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, baik di dalam solat maupun di luar solat, ketahuilah ketika kita minta hidayah kepada Allah, bukan hanya minta tunjukkan di jalan yang lurus, tapi minta Allah kokohkan, Allah istiqomahkan di dalam jalan yang lurus. Di samping itu ketika kita ihdinas siratal mustaqim, mohon kepada Allah, ya Allah, ringankan kami untuk menjalankan syariat-Mu ya Allah dengan benar. Karena banyak yang menjalankan syariah tidak sesuai dengan sunnah. Jadi orang yang menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, ini adalah sebuah hidayah yang mahal. Oleh karenanya jemaah Allah, momentum puasa yang hanya tinggal mungkin separuh lagi, ini insya Allah hari ke-14 untuk yang puasa mulai hari Senin, tinggal sisa waktu. Tidak ada jaminan kita sampai akhir bulan masih hidup. Tidak ada jaminan sampai lebaran kita ketemu Idul Fitri. Kenapa? Karena di tangan Allah lah. Semua nyawa manusia, kehidupan manusia di tangan Allah. Oleh karena mari kita bersama-sama mohon kepada Allah. Sisa waktu yang ada kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan hidup kita sampai akhir Ramadan. Dan Allah berikan hidayah kita agar Ramadan ini kita bisa maksimalkan, optimalkan dengan baik. Baik ibadah secara kuantitas maupun secara kualitas, kita perbaiki semua rangkaian ibadah kita. Kita gunakan tadarus, kita gunakan waktu-waktu Ramadan. Dan juga tidak lupa yang terakhir, jemaah rahmatullah, Lailatul Qadar adalah sebuah momentum yang sangat langka, yang nilainya sama dengan beribadah 83 tahun. 1000 bulan berarti 83 tahun lebih. Oleh karena mari kita bersama-sama, Allah masih memberikan kesehatan, masih berikan iman, kita gunakan, kita manfaatkan waktu untuk menghadang Lailatul Qadar. Itulah jemaah rahmatullah, kultum singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.